Dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara Jawa Timur ya. Tentunya di program pagi hari ini, tentunya di Safety on the Road bersama Coach Arsyad dengan tema cara tepat berkendara hemat. Bagaimana sih cara tepat berkendara hemat? Kita akan bahas bersama Coach Arsyad selaku Stigma Safe Drive and Ride. Dan program Safety on the Road di pagi hari ini tentunya di tanggal 29 Juni 2021 disiarkan juga di Radio Suara Sidoarjo dan juga di Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, RSAL Nganjuk, dan juga Mahardika Bondowoso. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung dan berinteraksi dengan kami secara langsung, bisa kunjungi di YouTube Live kami, ada Suara Sidoarjo Live. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya atau membagikan informasi, sahabat juga bisa menghubungi nomor redaksi kami di 0811 309 1009. Ya, tentunya kita sapa terlebih dahulu untuk pagi hari ini bersama Coach Arsyad. Selamat pagi, Coach. Iya, selamat pagi. Ya, ini suaranya masih belum terdengar ya, ini ya, Coach Arsyad ya. Ya, selamat pagi. Ya, sambil kita menunggu mungkin ya, kita menghubungkan audiennya bersama Coach Arsyad. Mungkin bagi sahabat yang ingin berinteraksi dengan kami mengenai bagaimana sih cara tepat berkendara hemat dengan kondisi yang serba sulit ini, apalagi di era COVID-19 ya. Tentunya apapun harganya yang melonjak ini, saat yang tepat mengubah cara berkendara jadi hemat. Iya, selamat pagi Coach. Selamat pagi, Mbak. Iya, gimana nih Coach, kabarnya Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau ngomongin tentang temanya tadi tuh cara tepat berkendara hemat, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, era pandemi ini, bagaimana nih? Jadi kalau kita pengennya orang itu kan kalau bisa ngisi bensin sekali seumur hidup kan gitu, nggak usah diisi lagi kan gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Kemarin kita sudah ngomongin tentang cara kerja mesin, tentang gesekan macam-macam. Nah, kita harus tahu dulu sebetulnya apa sih yang menyebabkan boros kan gitu kan. Yang menyebabkan boros itu apa? Iya. Yang menyebabkan boros itu nomor satu adalah kendaraan ini harus bergerak. Dan kendaraan bergerak itu dia harus melawan gaya gesek statisnya. Ya kan? Gaya gesek statis ini artinya kendaraan itu saat mulai diam terus kita mulai menggerakkan agar dia bergerak. Nah, itu ada namanya gaya gesekan statis. Itu biasanya lebih besar daripada gaya gesekan kinetis. Contohnya adalah kalau kita mendorong mobil mogok. Yeah. Mobil mogok itu kalau dia masih berhenti, kita dorong, itu kan berat banget itu, Mbak. Kadang-kadang dua orang gitu baru bisa didorong. Tetapi kalau dia sudah mulai berjalan, kalau dia sudah mulai berjalan, maka yang dilawan adalah gesekan kinetis. Gesekan kinetis itu lebih kecil, ya kan? Sehingga kadang-kadang setelah dua orang dorong, begitu sudah jalan satu orang cukup bisa untuk mendorong. Nah, itu kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, pada saat mendorong mobil itu kan diperlukan energi, ya
kan? Kalau orang energinya dari mana? Dari makanan kan gitu kan? Dari minuman. Nah, kalau kendaraan dari mana? Energinya adalah dari bahan bakar. Artinya di sini kalau kita kendaraan ini sering berhenti, kemudian berhenti jalan seperti itu, ya analoginya adalah kalau orang dorong itu kira-kira dorong baru sebentar aja mesti kan harus makan kan, energinya habis. Sama seperti kendaraan. Jadi artinya kalau mobil itu atau motor itu sering stop and go, berhenti sebentar, jalan lagi, berhenti sebentar, jalan lagi, itu akan menyebabkan penggunaan bahan bakarnya juga akan semakin banyak, ya kan? Analoginya, kalau kita berkendara di perkotaan, tentu akan lebih boros dibandingkan kalau kita berkendara contohnya di jalan tol. Kenapa? Kalau kita di perkotaan, maka stop and go-nya akan semakin banyak, ya kan? Stop and go-nya akan semakin banyak dibandingkan kalau kita sudah jalan tol. Artinya, kalau di perkotaan, kita akan melawan energi statis itu semakin sering dibandingkan saat di tol. Nah, belum lagi kalau kondisi ban kita kempot atau kurang tekanannya. Nah, ini akan menambah lagi energi gesekannya akan menambah lagi sehingga penggunaan bahan bakar akan semakin boros. Nah, gambarannya itu dulu. Jadi analoginya seperti itu. Kenapa kok kendaraan itu bahan bakarnya dipakai untuk apa? Nah, kira-kira awalnya itu seperti itu, Mbak. Okay. Gitu, Mbak. Iya. Benar banget itu kalau kata Coach Arsyad ya. Mengenai kendaraan bagaimana sih biar hemat itu ya. Salah satunya di bahan bakar juga ya, Coach ya, ternyata ya. Betul. Iya. Jadi bahan bakar kemarin itu sudah ngomongin tipe-tipe bahan bakar yang sesuai dan sebagainya. Itu sebetulnya agar energinya benar-benar maksimal. Nanti kita akan bahas teknologi apa sih yang sudah ditancapkan di kendaraan itu agar hemat. Nanti kita akan bahas satu persatu, Pak. Oke, kalau gitu sebelum dibahas satu persatu, mungkin kita jeda terlebih dahulu ya untuk pembahasan lebih lanjut lagi ya, Coach ya. Iya, monggo. Oke. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Mas Agung Raharjo bin Sudrajat, dulu tinggal di Gedang Rowo, RT 4 RW 3, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Mas Agung Raharjo bin Sudrajat dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa 29 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo ditujukan atas nama Sugiyat bin Timan, dulu tinggal di Desa Keper, Kecamatan Kerembun, Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Sugiyat bin Timan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa 29 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo.
Iya, kita kembali lagi di program Safety on the Road bersama Coach Arsyad. Iya, Coach. Lanjut dari penjelasan Coach Arsyad tadi mengenai beberapa yang perlu diperhatikan dalam berkendara biar hemat gitu, Coach. Monggo dilanjut, Coach. Jadi pertama agar kita bisa berkendara dengan hemat, nomor satu, ban dulu pastiin tekanannya cukup, gitu kan? Tekanannya cukup sehingga gesekannya akan berkurang. Nomor satu itu. Kedua, pastikan mesin itu dalam kondisi bagus. Jadi kondisi bagus ini kondisi sehat, Mbak. Artinya bahwa olinya, ya kan, pendinginnya dan sebagainya itu dalam kondisi baik. Itu sudah kita bahas kemarin tentang pendingin, tentang oli, tentang bahan bakar, ya kan. Artinya bahwa kalau mesin ini dalam kondisi baik, ya kan, dalam kondisi baik, dan dalam kondisi juga tekanannya baik, insya Allah mobil akan berjalan dengan lancar. Dengan mobil berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dalam mesin, tidak ada gangguan dalam sistem penggerak, maka mungkin akan lebih hemat kendaraan itu. Dari pihak pabrikan itu juga sebetulnya sudah mati-matian sebetulnya kalau membuat kendaraan itu bisa hemat kan gitu kan. Apakah itu motor, mobil, semuanya sama. Motor contohnya dulu motor menggunakan karburator. Sekarang motor sudah menggunakan injeksi semua. Nah kan gitu kan. Itu sudah kalau injeksi itu bukan gas itu tidak tergantung, bensinnya tidak tergantung buka gas, tetapi sudah ada ICU yang dia berfungsi untuk agar sesuai pembakarannya, ya kan? Nanti akan kita bahas sekilas tentang apa injeksi itu. Begitu juga di mobil. Kalau mobil kita sering melihat ada tulisannya VVT, ada VVTi dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah perangkat-perangkat untuk menghemat bahan bakar. Jadi bukan tempelan di mobil itu sebetulnya bukan cuma tempelan hiasan aja, tetapi sebetulnya itu adalah teknologi apa yang disematkan di mobil agar kendaraan ini bisa tetap hemat kan gitu kan. Jadi bayangannya sih sebetulnya dari pihak pabrikan itu juga sudah mati-matian untuk itu, untuk apa menghemat bahan bakar gitu loh. Artinya bahwa sudah disesuaikan dengan mesinnya, ya kan, sudah disesuaikan dengan kekuatannya, sudah disesuaikan dengan berat, kira-kira kendaraan ini akan mengangkut berat berapa banyak. Nah itu sebetulnya sudah disetting dari awal, sudah disetting seperti itu. Tergantung bagaimana kita pemakaiannya, nah, gitu kan. Nah tergantung pemakaian seperti apa sih yang akan menyebabkan boros. Nanti coba kita bahas satu persatu, Mbak. Oke, kalau ngomongin masalah tadi katanya salah satunya itu bahan bakar, berarti juga ada cara merawatnya juga nih ya Coach ya. Kalau cara merawatnya sendiri di dalam mesin sebuah misalnya nih sepeda motor gitu ya. Mesin sepeda motor itu yang perlu diperhatikan secara detail itu yang di bagian mananya sih Coach? Sebetulnya sama, merawat mesin motor, mesin mobil itu tidak ada bedanya. Atau sama kok itu. Ya kan? Sebetulnya sama. Jadi kalau kita bahas beberapa minggu yang lalu bagaimana kita merawat kendaraan, satu hal yang harus diperhatikan kalau kendaraan itu adalah olinya, kualitas dari oli. Kenapa? Karena oli ini fungsinya adalah untuk melawan gesekan. Nomor satu itu kualitas olinya harus bagus, ya kan? Penggantian olinya juga harus bagus. Filter olinya juga harus dalam kondisi bagus. Lakukan penggantian secara teratur, ya. Nah, itu yang nomor satu, itu olinya. Yang kedua adalah sistem pendinginnya. Nah kan, kalau sistem pendinginan dari bahan bakar, sistem pendinginan mesin ini berjalan dengan baik, maka kendaraan kita akan terhindar dari overheat. Ya kan, itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kita bahas itu tentang radiator. Bagaimana merawat radiator, bagaimana pendinginan itu bekerja. Ya kan? Nah, dari situ kalau semuanya berjalan dengan baik, radiatornya berfungsi dengan baik, olinya berjalan dengan baik, insya Allah kendaraan ini tidak ada masalah dalam masalah gesekan, ya kan? Tinggal bagaimana suplai bahan bakarnya masuk dengan baik, kan gitu kan? Suplai bahan bakarnya masuk dengan baik, suplai udaranya masuk dengan baik, itu tidak ada masalah kalau semuanya dalam kondisi baik. Bagaimana cara merawatnya? Mungkin sudah kita bahas sekitar 2-3 minggu yang lalu. Detail-detail merawat bagian-bagian itu.
Nah, pertanyaannya, lah kalau saya nggak bisa merawat gimana? Gampang sebetulnya. Kalau kita merasakan kendaraan kita sudah rasanya tidak enak, rasanya berat dan sebagainya, ya kan? Rasanya berat dan sebagainya, kok boros ban bakar dan sebagainya. Saya sarankan kalau memang kita tidak biasa untuk merawat sendiri, saya sarankan untuk dibawa ke bengkel. Itu yang paling gampang sebetulnya. Dari situ nanti biar mekanik-mekanik yang tahu itu akan memeriksa. Dan tidak ada salahnya saat kita servis itu kita juga menanyakan apa yang mereka lakukan. Nah, kan? Apa yang sudah mereka lakukan. Sehingga kita suatu saat kita berada di rumah atau kita sendiri juga bisa melakukan perawatan rutin sederhana itu. Nah, dengan begitu kita bertambah ilmu. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Nah, itu kalau dijelaskan itu tadi benar-benar harus diperhatikan secara betul ya, Coach ya. Nah, kalau semuanya ini, Coach, benar gak sih, Coach, mengenai cara membawa motor? Kalau ngebut itu bisa jadi salah satu dampak kita tuh nggak bisa hemat atau bisa caranya tuh tepat untuk berkendara, bisa bikin motor nggak awet. Itu benar nggak sih, Coach? Yeah. Sebetulnya kalau dari segi BBM, ngebutnya seperti apa? Itu dulu. Nanti ini kita lihat ngebutnya seperti itu. Penggunaan BBM itu sebetulnya sama dengan keran. Gas itu sebetulnya sama dengan keran bensin itu. Keran air itu, Mbak. Jadi kalau kita membuka gas, menginjak gas, ya kan? Menginjak gas atau membuka gas, itu sebetulnya sama seperti kita membuka keran. Semakin besar kita membuka gas, menginjak gas atau menarik gas, maka sama dengan keran kita buka semakin besar. Kalau kita buka semakin besar, maka suplai bahan bakar yang masuk ke dalam mesin itu akan semakin besar, akan semakin banyak. Efeknya apa? Energi yang dihasilkan oleh mesin akan semakin besar kan gitu kan? Ya kan? Energi ini teruskan ke roda, akibatnya apa? Ya itu tadi, kecepatan kita akan naik. Tetapi efeknya bagi hemat bahan bakar, begitu keran itu dibuka semakin besar, maka tentu aja suplai bahan bakar yang ada di tangki penyimpanan akan semakin habis, semakin cepat habis kan gitu kan. Kenapa? Karena kerannya bukannya gede. Beda kalau kerannya bukannya kecil. Nah, itu beda ceritanya. Nah, kenapa kalau kita stop and go, tadi kita sampaikan kalau di jalan raya itu kenapa stop and go mesti nambah bahan bakar? Pada saat kita berhenti, itu kendaraan memerlukan energi lebih besar. Tadi sudah kita jelaskan. Efeknya apa? Efeknya kita akan menarik gas lebih dalam. Ya kan, kita akan menarik gas lebih banyak. Efeknya adalah bahan bakar yang terbakar, yang masuk ke ruang bakar akan semakin banyak juga. Nah, yang menyebabkan boros adalah itu tadi. Jadi kalau kita ngebut, kenapa kok boros? Ya mesti aja. Kenapa? Karena keran kita bukanya semakin gede kan gitu kan. Ya kan, dengan kita membuka keran semakin besar, itu maka ya suplai tangki bahan bakarnya akan lebih cepat habis dibandingkan kalau kita membukanya, katakanlah ini kita membukanya cukup 1/4 aja, ya kan, mesti akan lama dia habisnya, gitu loh, akan lebih lama habisnya dibandingkan kalau kita membukanya, kita buka setengah aja, atau mungkin kita buka full. Nah, analoginya seperti itu, Mbak. Kalau sebetulnya gas itu analoginya seperti itu, Mbak. Oke, penjelasan buat teman-teman Jawa Timur ya mengenai gimana cara pemilihan yang tepat ya. Dan Coach, untuk bedanya motor yang dulu sama yang injek sekarang itu apa sih, Coach? Ya, kalau dulu untuk pencampuran bahan bakar di motor dan mobil itu menggunakan karburator. Jadi karburator itu fungsinya untuk mencampur udara dengan bahan bakar, dengan bensin, ya kan? Mencampur udara dengan bensin sebelum dia masuk ke ruang bakar. Kenapa karburator lebih boros dari injeksi? Ya kan? Karena dulu pada saat menggunakan karburator itu volume bensin yang masuk ke dalam ruang bakar itu akan sesuai dengan bukaan gas yang kita lakukan, bukaan keran yang kita lakukan.
semakin kita sering buka keran, maka semakin sering kita membuka kerannya gede, maka bahan bakar akan lebih cepat habis. Padahal kendaraan itu tidak langsung bisa membakar semuanya. Dia juga perlu waktu, sepersekian detik perlu waktu untuk itu. Jadi kalau dulu menggunakan karburator, semakin kita sering narik gas mendadak, ya kan? Sering kita blayer, istilahnya kalau anak-anak istilahnya di blayer, itu maka akan sebagian suplai bahan bakar itu akan tidak terbakar. Nah, ini yang menyebabkan boros. Nah, bedanya dengan injeksi adalah keluarnya bahan bakar itu tidak diatur oleh keran itu tadi, tetapi sudah diatur oleh ICU, ya kan? Jadi ICU ini gunanya, electrical control module ini gunanya adalah untuk memastikan perlunya seberapa sih. Nah, dia ngontrolnya melalui gas buang. Jadi kalau di gas buang itu oksigennya kurang, ya kan, di situ oksigennya kurang dan sebagainya, maka dia akan menambah bahan bakar. Artinya kalau sudah menggunakan injeksi ini, bahan bakar yang dimasukkan ke dalam ruang bakar, bahan bakar yang dimasukkan itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan mesin, ya kan, disesuaikan dengan udara yang masuk. Jadi campuran udara dan bahan bakar ini dalam keadaan bagus terus, Mbak. Ini yang menyebabkan kenapa injeksi lebih hemat dibandingkan yang karburator. Gambarannya seperti itu, Mbak. Iya, itu kalau digambarkan tadi itu penjelasan yang cukup menarik juga ya, Coach ya. Kalau kita sebagai pengendara, apalagi motor gitu kan ya, kalau nggak diperhatikan secara betul ya. Nah, Coach, ini mau tanya kalau cara merawat motor matic sendiri itu gimana sih, Coach? Yang harus yang baiknya itu biar berkendara bisa hemat juga gitu. Iya. Yeah. Kenapa matic lebih boros? Nah, pertanyaan kan gitu kan. Kenapa matic lebih boros daripada yang manual? Kalau manual itu pada saat kita pindah kopling, pindah persneleng, ya kan. Kalau yang manual begitu kopling dilepas, kalau yang spot itu otomatis langsung terhubung ke roda sehingga roda langsung jalan. Kalau yang apa istilahnya manual yang seperti motor bebek, ya kan? Kalau motor bebek, motor tipe cup itu di situ masih ada koplingnya, kopling otomatisnya, ya kan? Kopling ganda istilahnya. Nah, kopling gandanya itu dia berfungsinya, dia akan bekerja begitu gas dinaikkan sekitar ya 1.200, 1.300 itu dia akan langsung nyambung, ya kan? Tetapi untuk matic itu dia baru mulai nyambung, baru mulai bergerak, kendaraan baru bergerak itu pada kira-kira 1.500 rpm. Artinya dibutuhkan bukan gas yang lebih gede untuk menyambungkan maticnya. Makanya matic ini kalau sudah jalan, Mbak, kalau sudah jalan, posisi jalan gitu dengan motor yang manual itu sama sebetulnya. Tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak selisih dengan motor yang manual. Yang menyebabkan matic itu boros adalah itu tadi, stop and go-nya. Karena begitu stop and go, motor matic akan memerlukan bukaan gas lebih besar, ya kan? Akan memerlukan bukaan gas yang lebih besar untuk mulai jalan. Nah, gitu loh. Jadi untuk mulai jalannya seperti itu. Makanya kalau menggunakan motor matic, itu yang benar pada saat kita mulai jalan, itu jangan langsung digas gede. Digas pelan-pelan aja, ikutin aja biar dia naiknya pelan-pelan. Kenapa? Kalau kita langsung gas dengan gas besar, biasanya orang-orang kan cepet-cepetan digas langsung kan, Mbak. Digas langsung gede. Iya, ini itu kayak saya itu. Langsung gaspol, geng gitu ya. Iya, kalau digas seperti itu maka akan ada sebagian bahan bakar yang tidak sempat terbakar di ruang bakar. Nah, itu yang menyebabkan boros, gitu loh. Makanya kalau menggunakan matic ya udah digas saja, tapi gasnya jangan langsung digas gede, pelan aja. Memang kita lihat itu nanti baru pada RPM sekitar 1.500 itu baru koplingnya nyambung dan roda belakang mulai bergerak. Nah, gambarnya seperti itu, bedanya seperti itu, Mbak.
Wah, ini saya perlu memperhatikan juga ini ya cara pemakaian saya ini ya. Kenapa juga boros? Ini salah satunya pas waktu naik motor langsung digaspol aja ya. Oke, iya. Saya biasanya kayak gitu coach. Kalau buru-buru langsung starter langsung gaspol gitu, kenceng langsung gas gede gitu. Ternyata ini salah satu penyebab borosnya bahan bakar juga ya ini ya, nggak hemat juga ya. Nah kalau ngomongin nggak hemat nih coach, kira-kira untuk cara pemeliharaan mesin sendiri coach, itu gimana sih coach? Ya. Kalau untuk pemeliharaan mesin tadi sudah kita jelaskan, sebetulnya kalau mesin itu kan yang utama itu adalah oli sebetulnya di dalam mesin. Kalau untuk kendaraan-kendaraan yang utama oli dulu. Kenapa? Karena oli itu pertama fungsinya oli adalah dia untuk mereduksi gesekan itu tadi. Karena gesekan ini juga membutuhkan energi juga untuk melawan gesekan itu. Sehingga olinya harus benar, penggantian oli paling tidak, penggantian olinya harus periodik, sesuaikan. Jadi kalau teknologi oli sekarang itu penggantian oli itu sekitar 4.000-an gitu. Sekitar 4.000 sampai 5.000 kilo. Monggo silakan dicek di olinya itu, di labelnya itu, di stikernya di oli itu ada itu. Penggantian periodik itu berapa. Tetapi biasanya kalau oli-oli sekarang itu disarankan penggantian oli itu dia tahan sampai 4.000 kilo. Cuman kalau dipakai di perkotaan, kalau dipakai perkotaan itu saya menyarankan kurang dari itu sudah harus diganti. Jadi kalau biasanya 4.000 ya sekitar 3.000 sudah harus diganti. Itu Mbak. Oke. Nah kalau pemeliharaan untuk motor biar tarikannya itu halus itu gimana nih coach? Kalau memang tarikannya halus memang banyak banyak faktor. Jadi tarikannya halus itu bisa mulai dari perawatan dari gasnya. Gas itu artinya mulai dari kabel gas dan sebagainya itu harus dalam kondisi bagus, tidak kering dan sebagainya. Kemudian filter. Nah, minggu kemarin kita bahas tentang filter. Filter udaranya juga harus dalam kondisi bagus, dalam kondisi bersih. Lakukan pembersihan secara periodik, ya kan? Setiap 4.000 kilo, setiap kita ganti oli, filternya minta dibersihkan, ya kan? Terus kemudian kebersihan dari, nah ini yang penting, kebersihan dari bahan bakar itu sendiri. Nah kan, kalau bahan bakar itu sudah ada filter bensin di situ, itu sudah. Yang tidak kalah penting adalah sesuaikan bensin bahan bakarnya dengan spesifik yang disampaikan oleh pabrik. Contohnya ini, kalau pabrik menyarankan harus menggunakan minimal Pertalite, ya udah kita menggunakan Pertalite. Minimal Pertamax, ya udah kita menggunakan Pertamax. Dengan begitu mesin akan bekerja dengan sesuai spesifikasi yang di setting yang dirancang oleh pabrik. Nah itu kalau seperti itu kita mengikuti itu, insya Allah kendaraan akan bisa nyaman saat dipakai, Mbak. Seperti itu mungkin, Mbak. Baik, kita jeda terlebih dahulu ya Coach ya untuk sesi selanjutnya. Bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami bisa lalu join di YouTube Live kami di Suara Sidoarjo Live. Dan juga bagi sahabat yang ingin bertanya atau konsultasi kepada Coach Arsyad bisa langsung aja hubungi nomor kami di 0811 309 1009. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi.
tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 Umsida, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. Umsida, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Ya sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade. Cheers Alkalin air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers bisa hubungi nomor Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Aji Hananto bin Bambang Rianto, dulu tinggal di Jalan Umar Said Sumbo, RT 5 RW 2 Desa Kelurahan Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Aji Hananto bin Bambang Rianto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanu di nomor 90 Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, bagi sahabat yang pengen wajahnya cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering, bisa coba perawatan di Ella Skincare. Dapatkan 50% untuk semua jenis treatment, Korean Brain Tuning, ada Acne Courier Treatment, ada DNA sama Skin Booster, IPL, dan masih banyak lagi. Syarat dan ketentuan juga akan berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM, tentunya jawabannya ada di Ella Skincare ya. Ella Skincare berada di Jalan Ayani nomor 40, Kelurahan Sidokumpul Sidoarjo. Untuk reservasi bisa menghubungi nomor 0812 3688 1384 0812 3688 1384. Ella Skincare, merawat semua bisa bersih berkilau. Iya, kita masih di program Safety on the Road bersama Coach Arsyad yang membahas mengenai seputar cara tepat berkendara hemat. Nah, kalau tadi udah disinggung mengenai BBM dan yang lainnya ya, dan juga perawatan mengenai mesin-mesinnya, ini kita mungkin ada cara yang tepat Coach untuk bisa awet, dan juga dari sisi pemeliharaan kendaraan sendiri tuh gimana sih Coach? Ya, monggo Coach. Iya Coach, mungkin ada iya, mungkin ada tips dan supaya awet bisa dalam sistem pemeliharaan kendaraan sendiri itu gimana sih Coach? Kalau untuk pemeliharaan kendaraan, ya kan kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana merawat apa istilahnya, merawat mesin, merawat radiator dan sebagainya. Sebetulnya setiap kendaraan itu ada namanya perawatan periodik, ya kan? Ada perawatan periodik. Monggo silakan dibuka buku sakti yang tidak pernah kita baca. Kalau beli kendaraan itu kan ada itu buku petunjuk pemakaian kendaraan, itu kan ada itu. Buku pedoman ya itu. Buku pedoman. Kadang-kadang sampai kendaraannya itu sudah dijual, kan?
sudah ganti kendaraan yang baru, bukunya itu masih plastikan rapi gitu. Iya, tidak terjamah sama sekali ya Coach ya. Nah, itu monggo silakan dibaca. Itu sebetulnya ada di halaman-halaman belakang itu ada. Ya, perawatannya apa sih? Kilometer sekian perawatannya apa? Kilometer sekian apa yang harus dirawat? Apa yang harus dicek? Apa yang harus diganti? Itu sebetulnya ada, Mbak. Itu paling gampang. Cara paling gampang itu gambarannya adalah perawatan periodik ini biasanya sekitar 4.000 sampai 5.000 kilometer. Ya kan, 4.000 sampai 5.000 kilometer itu beda-beda itu. Kalau kilometernya sudah 20.000 itu apa yang harus dicek, businya harus diganti ya. Contohnya seperti itu. Nanti kalau yang sudah 25.000 itu apanya yang harus diperiksa, kopingnya mungkin harus diperiksa. Nah, kita dengan melihat itu kita bisa sebetulnya kita sudah tahu saat kita mau ke bengkel atau kita rawat sendiri, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau mengikuti petunjuk dari pabrikan seperti itu sebetulnya cara yang paling mudah, ya kan, cara yang paling mudah lah. Bagaimana cara untuk menggunakan yang paling gampang agar motor kita awet? Pertama, gunakan sesuai dengan spesifikasi, ya kan. Contohnya begini, kenapa saya ngomong gunakan sesuai spesifikasi, ya kan. Kalau jalan kita sering berlumpur, ya kan, medannya berat, batu-batu besar dan sebagainya, jangan menggunakan matic. Kenapa? Karena matic banyak kecil kan itu kan. Kalau kita melewat jalan-jalan yang makadam kayak gitu, yang banyak berbatu-batu gitu, mesti tidak nyaman. Efeknya apa? Kita akan sering narik gas, lepas gas dan sebagainya. Mesin akan bekerja lebih berat, sehingga efeknya adalah lifetime dari mesin juga akan lebih pendek kan gitu kan. Kita harus tahu dulu. Kalau kita berada di jalan yang stop and go, jadi jalan yang sering macet. Jadi setiap hari berangkat dari Sidoarjo ke Surabaya, setiap pagi kan mesti macet itu Mbak, mulai dari Dinggedangan, di Seruni, itu kan mesti jalan-jalan macet itu, ya kan kalau pagi. Nah, kita harus tahu dulu, kalau kita melewati jalan-jalan macet seperti itu, berarti apa yang harus kita rawat? Yang harus kita rawat adalah olinya kita periksa, oli harus dalam kondisi bagus. Kalau memang kendaraan kita menggunakan radiator, maka air radiator jangan sampai terlambat. Ya kan, itu penting dalam menggunakan kendaraan. Gunakan kendaraan, ya kan, kendaraan apa istilahnya, sesuai spesifikasi, sesuai yang disarankan oleh pabrik. Contoh tadi, begitu start langsung digas, ya kan? Iya, saya banget itu. Sesuai standar. Itu enggak sesuai seperti itu. Kenapa? Karena mesti dia akan ada lonjakan dari tenaga dari kendaraan. Itu juga menambah gesekan sebetulnya. Makanya agak semut aja. Jadi di gasnya agak semut aja. Jadi agak lebih lembut aja gasnya. Memang itu memerlukan apa? Kalau saya ngomong merubah habit itu memerlukan latihan, ya kan? Memerlukan latihan untuk itu. Tapi coba dilakukan. Jadi penggunaan seperti itu. Terus kemudian membawa beban terlalu berat. Nah, ini juga membawa beban terlalu berat. Kendaraan itu, motor itu rata-rata itu maksimal beban yang bisa dia bawa itu antara 150 sampai 200 kilo. Ya kan? Tapi coba bayangin kalau kita suatu saat di desa, kayak tempat saya di desa. Jadi kalau waktu panen itu, waktu panen atau waktunya saudara-saudara kita, dulur-dulur kita yang petani itu memberi pupuk, wah, motor itu bisa ngalah-ngalahin motor roda 3 itu gitu loh. Jadi membawa gabah, membawa macam-macam, sehingga dia berat sekali. Itu juga akan menyebabkan kendaraan ini lifetime-nya akan semakin pendek, ya kan? Ya, pada saat kita sering melakukan perjalanan, setiap hari perjalanan, ya biasa kan, rumahnya Surabaya, kerjanya kebalik, rumahnya di Sidoarjo, kerjanya di Surabaya, itu kan sering sekarang. Itu kan rata-rata sekitar 40 kiloan. Nah, perawatan itu yang penting dilakukan. Perawatan kendaraan rutin itu yang penting dilakukan agar motor ini atau kendaraan ini dalam kondisi bagus, ya kan? Jadi mulai dari sistem rem, sistem rodanya, tekanan rodanya, sistem remnya, itu semuanya diperiksa, ya kan? Yang paling gampang adalah, yang paling simpel adalah kalau kita saat menggunakan motor ini, menggunakan mobil,
rasanya, ini kembali ke rasa ini. Rasanya tidak seperti biasanya. Ada suara aneh, kok tiba-tiba berat, kok tiba-tiba tidak nyaman dipakai, tiba-tiba terasa tidak stabil dan sebagainya. Nah, itu tanda kendaraan mengalami masalah. Jangan diremehkan. Kalau kita meremehkan itu, wes ngkuai, antar aja, besok aja dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang yang bisa mempercepat terjadinya kerusakan kendaraan. Jadi kalau mengalami seperti itu, ada baiknya kalau memang kita tidak bisa untuk melakukan pengecekan, kita bawa ke bengkel. Biar bengkel yang memeriksa. Mereka akan melihat gitu loh. Kalau saya ngomong bengkel mana, ya ini agak susah juga kan gitu kan. Saya susah juga. Tapi biasanya kalau saya memilih bengkel yang ATPM, bengkel resmi, ya kan. Milih bengkel resmi atau mungkin ada beberapa bengkel yang memang mereka punya tools yang setara dengan ATPM. Nah, itu loh. Kalau mereka punya peralatan yang setara dengan yang dari ATPM, saya rasa tidak ada masalah. Walaupun kita mungkin di bengkel-bengkel umum atau bengkel-bengkel khusus, itu tidak ada masalah. Itu bisa aja gitu loh. Tetapi perawatan ini yang penting. Agar kendaraan kondisi bagus. Oke, kalau kita ngomongin masalah kendaraan ini juga harus peka juga ya pemiliknya ya, bukan hanya kepada manusia harus peka ya, tapi kepada kendaraan juga kita harus peka gitu ya. Kendaraan butuh apa? Kita bergeser ke pertanyaan redaksi ya Coach ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk ini, tidak sabar untuk menunggu ini ya ternyata untuk jawabannya. Ini ada di Ari di Porong. Ini pertanyaannya mengenai seputar pemeliharaan ban. Gimana sih Coach, tambal ban tubeless apakah itu nggak harus ditusuk? Itu emang benar Kak Coach untuk bisa ban itu bisa awet dan juga kendaraan itu juga bisa hemat gitu? Perawatan ban itu yang penting nomor satu. Nomor satu dulu sebelum kita ngomongin tubeless sama yang non tubeless. Ban itu tekanan ban itu jangan sampai kurang, ya kan? Artinya ban jangan sampai kempot, kan gitu kan? Tekanannya berapa? Antara sekitar 32 sampai 35 psi. Itu dijaga seperti itu. Gampang kalau kita pagi mau manasin itu coba diinjak aja ban itu. Kalau nginjaknya jadi gampang, ban itu gampang terdefleksi atau berubah bentuk, jadi agak gembung gitu, agak empuk. Nah itu berarti gampang itu. Itu berarti tekanannya kurang. Itu nomor satu. Kedua, saat kita membersihkan kendaraan, jangan lupa bannya juga diperiksa. Siapa tahu di situ ada paku, ada baut dan sebagainya yang nempel di situ. Itu silakan segera dilepas. Ketiga, ini yang paling sering terjadi adalah jangan terlalu sering lewat bahu jalan, Mbak. Kenapa? Karena di bahu jalan itu, di pinggir jalan itu, ya kan, yang di tanah itu semua kotoran-kotoran yang ada di jalan itu pada ke situ semua. Jadi ada batu, ada baut, ada paku, ada macam-macam lah. Itu di situ semua. Gampang saya itu dulu kalau waktu sama teman-teman itu, kalau dia banyak sering kempot, saya cuma tanya aja, kamu sering lewat bahu jalan? Iya Pak, ya itu masalahnya. Itu gitu loh. Nah, masalah ban itu, apakah ban tubeless dan non tubeless? Itu sebetulnya kalau kita ngomong ada plus minusnya ya. Kalau bebannya berat, seperti mobil-mobil itu kalau bebannya berat, mereka lebih banyak menggunakan ban yang non tubeless karena dia lebih tahan terhadap tekanan. Tapi kalau ban tubeless itu, kalau biasanya untuk kecepatan tinggi, ban tubeless lebih bagus. Kenapa? Tidak banyak gesekan di dalam ban. Nah, kalau masalah apa tadi tambal bannya ya Mbak. Mohon maaf saya yang terakhir agak tambal ban tubeless ini harus ditusuk, benar nggak sih Coach? Apa baiknya gimana untuk perawatannya? Ya, kalau ban tubeless itu sebetulnya yang ditusuk itu sebetulnya untuk memasukkan apa ya istilahnya? Untuk memasukkan penambalnya itu memang caranya seperti itu, gitu loh. Caranya nggak bisa yang lain, caranya memang seperti itu. Jadi ada fillernya itu memang cara memasukkannya dimasukkan ke dalam lubangnya. Jadi sebetulnya itu nggak mempergede lubang, enggak juga, karena karet itu akan balik lagi, menjadi kecil lagi. Jadi itu untuk memasukkan fillernya. Jadi filler itu yang akan menempel di ban yang bocor itu, sehingga dia bisa menutup dengan sempurna. Memang caranya seperti itu kalau untuk ban tubeless, Mbak. Mungkin itu untuk
Ya mungkin sedikit diperjelas, mungkin ini tanyanya itu kurang lengkap ya. Mungkin dari bedanya ban tubeless sama mungkin tambal ban biasanya itu baik nggak sih Coach? Baiknya yang mana? Mungkin seperti itu. Ya, kalau ban tubeless mungkin nggak bisa ditambal dengan tambal ban model seperti itu yang dipanaskan, itu nggak bisa, Mbak. Jadi kalau tubeless memang harus seperti itu. Caranya memang harus seperti itu. Gitu, Mbak. Iya. Kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ini Coach, ada yang sudah masuk di WhatsApp redaksi. Ada pertanyaan dari Rangga ini. Mengenai tips menyiasati agar aki sepeda motor bisa awet, Coach. Apa nih Coach tipsnya? Boleh nih dibagikan. Kalau untuk aki, yang nomor satu adalah tidak banyak penambahan aksesoris. Apakah itu lampu ataukah klaksonnya lebih gede, ya kan? Atau aksesoris yang lain. Klakson ya Coach ya biasanya itu. Kadang-kadang ada yang menggunakan klaksonnya truk dipasang di motor. Iya, sampai kaget gitu kan. Betul. Itu menggunakan lampu yang mungkin buatnya lebih gede, biar lebih terang, buatnya diganti yang lebih gede, itu juga jadi masalah. Itu nomor 2. Nomor 3, lah ini biasanya yang ibu-ibu ini, mak-mak ini biasanya. Iya, sen kanan ke kiri. Kalau menggunakan bukan itu. Kalau menggunakan matic itu biasanya karena gampang, ya kan? Biasanya begitu berangkat dari rumah, kira-kira jalan 100 meter, ya, jalan 100 meter ketemu tetangganya, berhenti dulu, ya kan? Berhenti dulu, ngobrol dulu, ya kan? Oh, ya terserah ngobrol masalah apa. Kemudian jalan lagi ke toko A. Kira-kira jarak 200 meter, dimatiin. Kemudian menggunakan electric starter lagi, dan lagi kira-kira di toko B. Nah, menggunakan electric starter ini yang kadang-kadang akan memboroskan penggunaan dari akinya. Kalau contohnya seperti ini aki itu. Jadi aki itu sebetulnya seperti wadah aja. Kalau dia sering dipakai, maka isinya akan keluar. Sama dengan reservoir tadi, sama dengan tangki. Nah, kalau sering dia isinya kosong, maka dia akan lebih gampang rusak. Artinya kalau ini saran saya buat ibu-ibu, kalau mau belanja itu sudah disetting dulu. Harus kemana dulu? Cari tempat yang jauh dulu. Jangan yang dekat dulu. Tujuannya apa? Agar akinya itu ngisi dulu. Nah, bagi bapak-bapak biasanya masalahnya adalah itu tadi, menambah aksesoris. Nomor 1. Kedua, jangan sering menjamper kabel, artinya dipotong terus disambung sendiri untuk menambah aksesoris. Itu yang bahaya. Karena kalau kita motong kabel itu dan menyambung dengan tidak benar, maka ini akan menyebabkan aki menjadi boros. Oke. Mungkin itu ya Coach ya, bisa tips yang bisa disampaikan ya dari Mas Rangga ini di Sidoarjo. Ya Coach, ada closing statement dari tema kali ini Coach mengenai cara tepat berkendara hemat. Bisa silakan Coach. Saya cuma satu aja untuk ini. Menggunakan gas itu sama seperti kita menggunakan keran air. Artinya semakin sering kita buka gas, semakin sering kita menarik atau menginjak gas, maka sama dengan kita sering membuka keran dengan penuh. Efeknya adalah tangki bahan bakar kita akan semakin cepat habis. Artinya, kalau kita pengen menghemat bahan bakar, maka kita harus bisa menahan diri untuk tidak terlalu sering membuka kerannya. Nah, dengan begitu kita masih bisa berkendara dengan hemat. Sesuai dengan kecepatan yang ada di jalan raya, yang ada di rambu itu cara yang paling